Halo saudaraku, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagawana. Masih bersama saya saudaraku ya, dalam menceritakan jejak spirit, jejak dua alam. Oke saudaraku, dimanapun Anda berada, suatu hari saya memiliki sebuah kisah atau kisah yang mungkin cerita ini diawali ketika saya sedang melaksanakan aktivitas di tepatnya pada waktu agak sore. Sebenarnya aktivitasnya itu dari pagi, akhirnya sampai kepayahan sampai sore. Waktu itu sekitar sore langsung rupanya keadaannya pada waktu aktivitas itu sudah sore, badan terasa capek dan akhirnya saya istirahat masuk ke kamar. Aktivitas saya ya itu tadi sebagai tukang servis elektronik. Pada waktu kecapean saya itu berusaha untuk istirahat. Ketika istirahat begitu, istirahat di kamar, masuk ke kamar untuk istirahat. Setelah pada waktu istirahat, saya merasa lelah, merasa capek tubuhnya, karena ya dari pekerjaan dari pagi hingga sore hari. Ketika itu pada waktu saya untuk merebahkan diri, merebahkan tubuh agar rasa capek ini hilang, merebahkan tubuh. Di saat merebahkan tubuh, ya kamar saya enggak ada cuman berupa alas kasur saja begitu. Kasurnya mungkin pada waktu itu kondisi biar kasurnya enggak kotor, jadi dilipat begitu. Nah, dilipat. Ketika mau istirahat, saya rebahan berbantalankan kasur begitu. Nggak tahu kenapa pada waktu istirahat itu saya kan merasa capek, dan ketika itu hati saya agar capek ini cepat reda, atau capek ini biar nggak terlalu capek banget begitu. Biar nggak terlalu capek, saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa itu. Ketika di dalam berdoa itu saya baca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya begitu. Waktu itu tanpa disadari ketika membaca itu ya mungkin saking capeknya atau
apa ya, membacanya sambil menutup mata. Ya mungkin saking capeknya begitu. Pada waktu menutup mata, tiba-tiba ada suara terdengar, dan ini bukan kisah mimpi loh ya, ini kisah dimana saya pada waktu baca doa itu, di pertengahan doa ada yang memanggil nama saya. Pada waktu itu posisinya saya berada di kamar, ada yang memanggil. Ketika yang memanggil itu panggilan nama saya begitu. Ketika dipanggil pertama kali, saya sempat berhenti itu, berdoanya berhenti. Ketika berdoa berhenti, saya merasakan seakan-akan ada yang memanggil. Waktu itu langsung saya cari yang memanggil saya itu tadi. Ini terjadi, panggilan itu terjadi 3 kali, saudaraku. Tapi untuk yang pertama kali, waktu itu terdengar suaranya agak pelan, tapi saya mendengarkan dari telinga saya itu ada yang memanggil. Akhirnya saya berhenti berdoa. Ketika berhenti berdoa, lalu saya keluar kamar untuk mencari siapa yang memanggil saya tadi. Kan saya terdengar ada yang memanggil di telinga saya. Saya cari keluar kamar ke balai rumah, ternyata nggak ada orang, sepi. Pada waktu itu ada saudara saya, orang tua saya, bapak saya. Posisi bapak saya sedang keluar sepertinya. Pada waktu itu kan saya cari ke dapur, ke balai rumah, ruang tamu, tidak ada. Terus akhirnya saya kembali lagi masuk ke kamar, karena istilahnya ingin istirahat lagi. Setelah itu saya berbaring lagi. Saya mengingat-ingat doa apa ini yang belum saya baca, dan saya akhirnya meneruskan berdoa lagi, memohon agar tubuh ini ya diberi kekuatan begitu, diberi kekuatan. Karena biasanya saya seperti itu, kalau keadaan tubuh kita ini kecapean, terlalu capek lah kasarnya begitu. Waktu itu langsung saya ingat-ingat lagi, akhirnya baca doa lagi, saya teruskan. Setelah hampir membaca doa, hampir selesai, ada yang memanggil lagi nama saya, tapi nama panggilan saya. Setelah itu saya berhenti berdoa lagi. Saya sautin yang memanggil, sepertinya kayak ada yang memanggil begitu. Langsung saya cari yang memanggil saya berusaha untuk fokus, siapa ini yang memanggil saya. Posisinya tadi saya rebahan. Ketika saya berdiri, kebetulan di sebelah rumah ada jalan menuju ke belakang. Saya lihat ke jendela, saya lihat kanan kiri, nggak ada. Di luar jendela nggak ada orang, sepi begitu. Akhirnya saya kok merasa heran ya,
ada suara yang memanggil nama saya, tapi kok saya cari nggak ada orangnya. Begitu saudara. Akhirnya saya kembali lagi untuk istirahat karena saking capeknya saya. Begitu istirahat lagi, ketika baca doa lagi, ternyata saya itu mendengar lagi 3 kali ada yang memanggil. Yang ketiga kalinya ini menyebut nama saya komplit, nama panjang saya. Pada waktu itu disebut nama panjang saya. Loh, saya kaget. Siapa ini yang memanggil saya? Biasanya nggak ada orang yang pernah memanggil nama komplit saya, nama panjang saya lah istilahnya begitu. Ketika pas pada waktu saya langsung tersentak bangun dari rebahan saya, tersentak bangun, itu saya melihat suara itu, mendengar suara itu dari atap rumah, dari atap rumah. Terus saya kok heran, ada suara tapi posisinya di atap rumah. Itu sempat memanggil nama saya, nama komplit, nama panjang saya. Ternyata sedulur, tanpa saya sadari, pada waktu saya bangun dipanggil ketiga kali nama panjang saya itu tadi, ternyata saya sudah lepas dari raga saya. Begitu, saya lepas dari raga, jiwa saya lepas dari raga saya. Nah, ketika saya lihat ke atap kamar, suara berasal dari atap kamar. Ketika semakin saya mendengarkan suara itu yang memanggil saya seakan-akan terbang. Pada waktu itu terbang mengikuti suara itu tadi. Akhirnya sudah terbang itu, saya melihat tubuh saya ternyata ada di bawah, sedang seperti orang tidur begitu. Akhirnya saya melihat ke atas lagi, yang menuju ke suara itu berasal karena dia memanggil nama saya pada waktu itu. Akhirnya saya tertarik pada suara yang memanggil itu tadi. Semakin penekanan suara itu, semakin menekan suara itu memanggil nama saya langsung cepat, langsung terbang. Pada waktu itu saya merasa takut sekali karena posisi saya itu terbang mau kasarannya mau nabrak atap rumah itu tadi. Ketika saya takut menabrak atap rumah itu tadi, ternyata langsung tembus ke atas. Semakin dipanggil nama panjang saya itu, saya semakin melesat ke langit lah kasarannya begitu, melesat ke langit terus semakin panjang lagi panggilan nama saya semakin melesat lagi ke atas langit, sampai saya itu berada posisinya di luar angkasa begitu sedulur.
berada posisinya di luar angkasa. Dan ketika sampai di luar angkasa itu saya berhenti ketika saya berhadapan ada sebuah cahaya yang berada di luar angkasa. Ternyata pada waktu itu yang memanggil itu sepertinya kalau nggak salah ya cahaya itu tadi yang berada di luar angkasa. Jadi kasarannya ibaratnya raga saya tertidur di kamar tadi yang beristirahat sambil baca doa, jiwa saya atau ruh saya itu lepas sampai ke luar angkasa. Di luar angkasa saya bertemu ruh saya. Keluar angkasa itu, sampai di luar angkasa itu, pada waktu itu sebelum bertemu cahaya itu tadi, saya merasa takut. Karena apa? Saya melihat ke bawah itu, saya sudah jauh dari bumi. Begitu. Karena jauh dari bumi, saya merasa dalam hati saya ini kalau saya jatuh ya jelas pasti mati, gitu dalam hati saya. Pada waktu itu saya sangat takut sekali. Begitu. Pada waktu sudah di luar angkasa, perlahan-lahan saya itu tidak terbangnya tidak kencang lagi. Ternyata di hadapan saya itu ada sebuah cahaya. Cahaya itu langsung menyinari mata saya. Pada waktu cahaya menyinari mata saya, gelap. Begitu. Saya itu langsung tidak bisa melihat. Memejamkan mata tidak bisa melihat. Karena cahaya yang sangat terang itu tadi memancarkan cahaya bisa dibilang 7 kalinya sinar matahari, kelipatannya dari sinar matahari itu tadi, tapi warnanya sangat putih terang. Begitu saudaraku. Pada waktu di luar angkasa itu tadi, saya tidak bisa melihat yang berpapasan atau berhadapan langsung, istilahnya kasarannya. Posisi saya seperti ini, nah cahaya itu ada di depan saya. Ya sama-sama sama-sama sejajar, begitu. Sama-sama sejajar dengan cahaya itu, tapi saya tidak tahu cahaya itu, hanya cuman terlihat tahu orang. Ketika terlihat terang itu mata saya langsung terpejam sudah nggak bisa melihat lagi. Posisi di luar angkasa itu tadi. Akhirnya saya penasaran dengan cahaya yang sangat terang itu tadi. Terus lalu pada waktu tangan saya seperti ini, ya seperti ini posisi tangan, tapi menutupi mata karena nggak kuatnya dari cahaya itu tadi. Akhirnya saya posisinya seperti ini dengan kedua tangan, terhalang mata saya oleh kedua tangan saya pada waktu itu. Akhirnya dalam hati saya penasaran dengan cahaya apa itu tadi. Begitu akhirnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, izinkan hamba-Mu untuk melihat cahaya itu. Hamba ingin tahu cahaya itu sebenarnya cahaya apa, berasal dari apa. Saya seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya diizinkan pada waktu itu. Diizinkan, tapi namanya saya ini manusia biasa, tapi dengan cara mengintip dari sela kedua tangan saya. Istilahnya begini, mengintip dari untuk tangan yang seperti ini saya contohkan ya. Nah seperti itu.
Dengan cara seperti itu akhirnya saya bisa melihat cahaya itu. Cahaya itu berbentuk sketsa kayak apa ya, sketsa seperti kayak orang Arab bersurban, begitu sketsanya bersurban. Itu kalau nggak salah jarak saya dengan cahaya itu sekitar antara 300 meter, kurang lebih lah kasarannya. Jarak saya itu 300 meter kurang lebih. Pada waktu posisinya di luar angkasa itu, jarak saya dengan cahaya itu 300 meter lebih, posisi di luar angkasa. Dan saya bisa melihat dari celah kedua tangan saya itu tadi, cahaya itu berupa sketsa, gambaran sketsanya, maaf ini ya, yang saya tahu itu pada waktu itu seperti manusia, sketsanya seperti manusia. Tapi dia itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, surbannya semua itu berbaju kayak orang Arab itu cahaya semua, cahaya bersinar terang sekali. Saya hampir nggak kuat mata saya untuk melihatnya itu tadi. Pada waktu itu tidak lama, ketika sudah berhadapan jarak 300 meter di luar angkasa, ya kurang lebih jarak 300 meter di luar angkasa itu tadi, saya berdiam diri sambil melihat itu tadi, sambil tangan saya menutupi mata untuk menghindari dari cahaya itu tadi. Saya berusaha melihat lewat celah tangan saya. Akhirnya cahaya itu tadi seperti tangannya itu begini. Saya kasih contoh, tangannya seperti ini, tangannya kasarnya tangannya seperti ini. Nah begitu. Akhirnya tapi posisinya tangan kanan ya. Posisi itu tangan kanan, posisinya tangan kanan sambil menepuk-nepuk seperti ini. Pada waktu itu tangannya itu seakan-akan disodorkan ke atas kepala saya, dan seperti ini. Saya kasih contoh ya, seperti ini, plok 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 3 kali. Posisinya 3 kali, tangan cahaya itu menyentuh kepala saya, posisi 3 kali. Sehabis 3 kali di atas kepala saya, akhirnya kembali lagi tangannya. Sudah selesai, habis itu terus dia berkata kepada saya, cahaya itu berkata, saya disuruh dia menunjuk ke bawah. Posisinya kan pada waktu itu di luar angkasa, jadi dia menunjuk ke bawah. Posisi di bawah itu terlihat bumi, dan dia berkata seperti ini kepada saya, kamu masih punya tugas di sana. Nah di sana itu kamu masih katanya begini kalimatnya, kamu masih punya tugas di sana. Di sana itu saya dikasih unjuk bahwa dia mengarahkan tangannya, beliau mengarahkan tangannya ke bumi, ke bawah. Nah saya sambil melihat itu tadi, arah tunjuk beliau tangannya itu tadi, arahnya saya melihat di situ kan yang ditunjuk bumi, begitu. Terus saya sempat kaget pada waktu itu, karena saya posisinya kan di luar angkasa ya. Beliau menunjuk langsung arah tangannya itu tadi ke bumi. Lah saya pada waktu melihat bumi itu langsung saya kaget. Pada waktu itu saya kaget, saya ya istilahnya
saya hati saya, jantung saya sudah deg-degan. Begitu ketika dikasih tunjuk itu tadi, saya masih punya tugas di sana, karena di sana itu terlihat itu bumi. Nah, pada waktu itu nggak lama itu langsung saya merasakan apa ya, dari tadi itu mengambang di luar angkasa yang sejajar dengan cahaya itu tadi, langsung seketika itu langsung saya itu langsung kayak apa ya, turun serut. Nah, turunnya saya itu sangat kencang sekali pada waktu itu. Nah, di tengah perjalanan turun dari luar angkasa menuju ke bumi itu, saya pas nggak karuan hati saya. Hati saya nggak karuan, gundah gulana wis. Akhirnya saya merasa takut, karena ketakutan itu pada waktu itu saya mencoba untuk apa ya, untuk sekuat tenaga untuk istilahnya bertahan sambil gemetaran itu tadi, sambil menggenggam tangan seperti ini. Turun itu coba pacrut. Nah, ketika turun itu di tengah perjalanan itu turun ini, wah ini nanti kalau saya turun pasti ya istilahnya tahu sendirilah orang kalau jatuh itu gimana begitu. Nah, akhirnya turun dengan cepat itu, yes, ibaratnya kayak roket begitu, turun posisinya, suruh turun. Lah ketika turun itu tadi kok anehnya ini tadi lo mencari rumah saya, atap rumah saya begitu. Pada waktu turun mencari atap rumah saya, ketika hampir menabrak genteng rumah saya atau atap rumah saya itu, saya langsung tidak berani. Seketika langsung berjaga-jaga seperti ini agar ya menguatkan diri lah kasarannya begitu, agar nanti kalau nabrak saya bisa menguatkan diri begitu. Akhirnya tiba-tiba pada waktu di atas rumah itu langsung berhenti. Akhirnya saya itu berhenti. Nah, berhenti pada waktu di atas rumah itu mau masuk itu berhenti. Ketika berhenti itu set langsung nggak lama lagi langsung masuk masuk itu saya melihat di bawah itu saya menabrak langsung tubuh saya. Pada waktu posisi tubuh saya tadinya kan tidur, kayak seperti orang tidur lah kasarannya di lantai begitu lah. Ketika pada waktu itu langsung menabrak tubuh saya langsung masuk selep. Ketika masuk ke dalam tubuh saya itu seketika atau spontanitas langsung saya terbangun lep begitu. Pada waktu masuknya itu kayak ada cahaya. Saya ingat itu ada cahaya masuk ke dalam tubuh itu, lap begitu, kayak ada cahaya lap. Begitu masuk langsung saya spontan bangun itu saya posisinya langsung gemetaran semua, tubuh gemetar, jantung berdebar-debar itu. Pada waktu itu muka ya sendadan mengalami peristiwa seperti itu ya, maaf ya sangat takut sekali saya langsung bangun, keluar kamar, cari air minum sambil membaca istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar begitu. Pada waktu itu saya langsung keluar ambil air minum ke belakang, mengambil air minum 3 kali hampir agar jantung berdebar-debar itu tadi ya. Begitu saudaraku. Ya itu tadilah cerita saya pernah mengalami peristiwa dipanggil keluar angkasa itu tadi, dipanggil ke langit langsung
bertemu cahaya di luar angkasa itu, sampai keluar angkasa bertemu cahaya itu tadi. Ketika itu saya tadinya sehari sih nggak kepikiran, sehari 2 hari nggak kepikiran. Ketika antara 1 mingguan baru saya kepikiran kalau saya mengalami hal seperti itu tadi. Begitu. Ya mungkin istilahnya kalau di angan-angan ya jarang sih manusia seperti itu. Karena ya mungkin ada di dunia ini, kasarannya seperti itu. Begitu sedulur, suatu peristiwa atau pengalaman yang saya ceritakan ini ya kasarannya benar real terjadi terhadap saya. Begitu. Ini maaf bro ya, untuk yang para sesepuh atau pihak-pihak spiritual atau sebelumnya mohon maaf kepada para ulama, para yang suhu atau semuanya lah. Karena saya ingin menceritakan seperti ini, kisah yang pernah saya alami. Begitu. Oke, saudaraku dimanapun Anda berada, yang itu tadi adalah sebuah kisah saya, perjalanan. Ya setidaknya dalam angan-angan saya itu adalah perjalanan. Di video ini adalah perjalanan jejak 2 alam saya. Begitu. Oke, sampai jumpa. Nanti bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dan kisah-kisah yang saya ceritakan ini emang semuanya real terjadi terhadap diri saya pribadi. Begitu saudaraku. Oke, sampai jumpa.